Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kembali terjadi dan terjadi lagi ya di negara kita ini. Video yang saya dapatkan beberapa hari yang lalu, yang tidak langsung saya upload, melainkan selalu melihat perkembangan selanjutnya. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, dalam video itu diperlihatkan dengan begitu bangganya orang menginjak Al-Quran. Tidak cuma menginjak Al-Quran, tapi sekaligus menantang umat muslim di Indonesia ya. Maka saudaraku, dimanapun saudaraku berada, wajib untuk marah, wajib untuk tidak suka, dan wajib hukumnya ya untuk memberi pelajaran kepada orang tersebut ya. Maka jika saudaraku melihat hal semacam itu kemudian merasa santai saja, biarlah berlalu ya, biarlah orang itu belum paham, kemudian beritibat dengan cara Rasul dihina, kemudian diam saja ya. Ingat, ada saatnya kita harus diam dan ada saatnya kita harus marah, bahkan ada saatnya kita harus membenci. Karena apa? Semuanya tidak boleh. Yang diperbolehkan satu karena Allah, tetapi semuanya juga diizinkan ya. Semuanya diizinkan, hanya satu yang tidak diizinkan, tanpa Allah. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat perkembangan dari WhatsApp kemudian dari online, maka si penginjak video, penginjak Al-Quran dalam video itu ini dicari oleh netizen, dicari oleh orang-orang yang peduli dengan Islam. Bahkan banyak yang mengatakan cari orangnya dulu ya. Maka saya akan perlihatkan videonya terlebih dahulu, bagaimana orang ini menginjak atas Al-Qur'annya. Kita simak. Saya atas nama Dika Eka Wilasana, saya nafkah semua yang beragama muslim. Saya atas nama Dika Eka Wilasana, saya nafkah semua yang beragama muslim. Ya, dengan ketidaktahuannya atas hukum Islam, dengan ketidaktahuannya atas agama Islam, maka dia berani melakukan hal semacam itu, teman-teman. Kenapa sampai berani? Mungkin kemungkinan besar karena apa? Di negara kita ini belum tegas di dalam memberi hukuman terhadap orang-orang yang menghinakan agama, menghinakan Al-Quran, atau bahkan terang-terangan menghinakan Islam. Jadi antara orang-orang yang menghinakan Islam, yang dekat dengan pejabat, kemudian jauh dari pejabat, itu belum ada keseimbangan keadilan ya. Makanya banyak menjadikan masyarakat ini ingin melakukan cara hukum sendiri. Akan tetapi saudaraku yang dirahmati Allah, kebaikan, kebenaran, dan keselamatan tetap dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah masih selamatkan orang ini, masih selamatkan anak ini. Karena apa? Dari pihak kepolisian sigap ya, sigap langsung mencari orangnya sebelum dicari oleh masyarakat. Jadi langsung ditangkap. Begini videonya. Aktivis yang peduli ini sudah sepakat insya Allah akan menyebarkan berita baik dari kinerja Depag dan kepolisian Sukabumi Kota. Begitu Pak Kasat. Baik, terima kasih. Intinya mohon dibantu didukung aja kinerja kita untuk kemaslahatan semuanya itu. Amin ya Allah. Amin. Ya. Karena pada dasarnya begini Pak Kasat, kami khawatir ini terulang kembali, tidak ada efek jerak. Mungkin bukan orang ini, tapi akan ada orang lain. Begitu. Akhirnya lama kelamaan emosi bisa memuncak dan menjadi betul-betul liar. Begitu mungkin Pak Kiai, Pak Kasat. Terima kasih banyak atas bantuannya, perhatiannya, dan responnya kepada terdahului ditangkap oleh kepolisian. Maksud dari kepolisian menangkap pastinya ya,
pastinya adalah memberi jerat hukum agar jerah, dan kemudian bisa belajar toleransi, bisa belajar menghormati antar agama, dan bisa menyaring ya informasi-informasi yang masuk melalui media-media ya. Jadi kebencian di dalam dirinya terhadap Islam itu akan semakin terpelajari, benarkah untuk benci atau tidak. Itu semoga yang menginjak kitab Al-Quran ini mendapat rahmat dan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tidak, setelah diproses dalam penjara, ditangkap, kemudian masih saja melakukan penghinaan terhadap Islam, ya maka pasti ya hukum akan berjalan kembali. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ulangi lagi, membenci itu hukumnya wajib, tapi membenci karena Allah ya. Jika ada agama, jika agamamu dihina oleh orang lain tanpa ada rasa membenci di dalam hatimu terhadap orang tersebut yang telah menghinakan atas agama Allah, maka belajarlah kembali ya, belajarlah kembali. Akan tetapi kebencian kita, kebencian terhadap orang-orang yang menghina Islam, menghina hukum-hukum Islam, bukan berarti kita harus melakukan kekerasan ya, bukan berarti kita harus menghukum dengan tangan kita, itu bukan. Tapi kebencian ini kita alihkan kepada arah dakwah kita, harus lebih giat menyampaikan kebenaran Al-Quran, menyampaikan kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang di sekitar Anda ya, orang-orang di sekitar kita, sekemampuan kita. Karena lemah dalam dakwah atas diri kita, kemungkinan besar lemah juga dalam dakwah orang lain. Maka ketika kita saling menguatkan, itu adalah wujud daripada membencinya kita terhadap orang-orang yang menghinakan Islam. Jadi saudaraku, jika saudaraku tidak punya rasa semacam ini, saya dari alam menyarankan ya, terus belajar dan terus belajar. Karena Islam ini adalah rahmatan lil alamin, membawa kedamaian di seluruh alam. Dan dari dulu Islam itu tidak pernah mendahului peperangan, dan dari dulu Islam tidak pernah mendahului penghinaan. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan video ini semoga kita semakin prihatin ya, kita semakin risau atas kepahaman diri kita sendiri dan kepahaman orang lain ya. Maka menghasilkan umat Islam di Indonesia ini bergeliat semangatnya, tidak hanya belajar, mengaji, mendengarkan dari YouTube, dari Facebook atau dari Instagram, tapi bergeliat ya semangatnya mencari guru-guru ya, untuk menuntun atas dirinya ya. Mengingat kalau lewat online, lewat Facebook tidak mungkin akan bisa tertuntun, terdidik secara benar. Karena apa saudaraku? Melalui media itu membawa kepada kemudaratan itu jauh lebih cepat daripada membawa ke kemanfaatan. Salam, semoga pemirsa semuanya selalu mencari guru-guru di sekitar saudaraku semua. Jangan biarkan diri Anda belajar atas diri sendiri, belajar memahami agama dengan dasar sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.